Sebelum memulai kajian, alangkah baiknya kita menambah kehusyuan juga agar lebih berkah. Kita dengarkan seksama tilawah dari saudara Risriyadi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah keberkahan pada sore hari ini, mari kita membaca lantunan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir kepada Kang Risriyadi Subagja yang telah membawakan tilawah Quran Surat Al-Hasyr ya. Sangat luar biasa, mudah-mudahan menambah semangat dan antusias kita semua, juga kehusyuan dalam menyimak kajian dari Bapak Aam. Untuk itu kita langsung saja memulai kajiannya. Kepada Bapak Aam Abdussalam, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian, mari kita bersyukur pada Allah yang telah memberi kesempatan, kekuatan, kemauan kepada kita semua. Allah masih pertemukan di antara kita, dan tentu saja kita punya niat yang sama, hanya berusaha menjadi hamba Allah terbaik, ya. Hanya untuk berusaha semakin mendekatkan diri kepada harapan-harapan
dan ridho Allah. Dengan niat yang agung ini, insya Allah kita bisa menempatkan upaya ini sebagai bagian yang penting dalam hidup kita. Alhamdulillah kita diberi kesempatan hari ini, kemauan, ya, tentu ini pun adalah karena karunia dan rahmat Allah sendiri. Bukan semata karena kekuatan kita, bukan semata kemauan kita, ya. Kita sehat, mau, mampu, tanpa disertai dengan karunia dan pertolongan Allah, belum tentu bisa melakukan sesuatu yang baik sesuai harapan dan ridho Allah. Disinilah kita menempatkan diri dalam seluruh upaya kita belajar, termasuk pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita tetap disatukan oleh Allah dalam upaya ini, bukan saja upaya tapi niat, ya. Niatnya kita satukan, betapa kita rindu ingin mendapat bimbingan Allah. Tentu saja kalau bimbingan Allah untuk menggapai ridho Allah, dan tentu saja ujungnya adalah surga yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang Allah ridhoi itu. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang masih surat Al-Alaq, ya. Sudah tampil di layar? Sudah, Bapak. Ya, alhamdulillah ya, kalau sudah tampil di layar. Ini ayatnya yang kita. Ara'aita allazi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara. Masalahnya apa yang akan dibahas ini? Kan sebelumnya itu bicara tentang innal insana la yatgha, suka sombong, ar-ra'ahu stagna, karena melihat dirinya kaya, kuat, hebat, suka sombong sehingga melihat orang lain kecil, mencibir dan mencemoohkan. Nah, selanjutnya Allah akan menggambarkan bagaimana perilaku orang sombong itu. Nah, di ayat ini, bagaimana Allah menggambarkan atau supaya kita kenal perilaku orang sombong ini, tentu melalui peristiwa yang dialami oleh Rasulnya tercinta, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayatnya ini Bapak terjemahkan secara harfiah. Ara'aital ladzi yanha. Apakah Anda melihat atau bagaimana pendapatmu orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba apabila dia sholat. Ara'aita, bagaimana pendapatmu in kana 'alal huda, kalau dia itu abdi, bisa itu kalau dia itu alal huda, di atas petunjuk. Nah, kasih ada itu siapa? Dan ya, ada juga yang nanti beda. Au amaro bittaqwa, atau dia memang memerintahkan ketakwaan. Bagaimana kalau yang dilarang itu justru mendapat petunjuk atau mengajak kepada ketakwaan? Ara'aita in kazzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu in kazzaba wa tawalla, kalau dia itu mendustakan dan berpaling? Nah, di sini banyak beda-beda penafsiran. Siapa di sini? Apakah orang yang mendustakan itu, ya orang yang sombong itu yang mendustakan itu?
ya, atau juga bahkan kepada abdun itu. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah itu melihatnya? Nah, di sini saudara-saudara banyak aro'aita, pertanyaan-pertanyaan aro'aita, istifham namanya ya dalam Al-Quran. Nah, apakah ini istifham atau bertanya secara sesungguhnya hakikat bertanya, atau justru bukan bertanya tapi menginginkan suatu pemahaman saja atau gambaran. Nah, saudara, sebelum masuk ke sini, di dalam Al-Quran itu istifham maknanya itu sangat beragam dibanding dengan istifham dalam bahasa kita, ya. Tapi bahasa kita juga sama, ada bertanya seperti bertanya tapi bukan bertanya. Apakah kamu itu punya pikiran? Wah, jawab, iya Pak, saya punya pikiran. Bukan begitu kan? Tapi maksudnya harus berpikir. Apakah kamu ini punya mata? Tidak. Oh, maksudnya bukan, iya Pak, saya punya mata. Bukan begitu kan? Ya, tapi itu supaya betul-betul menggunakan atau menggunakan mata atau melihat itu. Dalam Al-Quran seperti ini ya, coba sebelum ke sini, supaya ragam istifham dalam Al-Quran itu luar biasa. Ada satu tafsir, saudara-saudara, tafsir al-balagi lil istifham, tafsir balaghah, ya, untuk istifham saja itu 4 jilid, saudara-saudara, ya. Oh, hanya istifhamnya saja yang diambil, mengungkapkan ragam maknanya. Coba seperti ini Allah dalam Al-Quran. Ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum a ilahun ma'allahu ghairullahi ya'tikum bih. Bagaimana pendapatmu kalau Allah mengambil pendengaranmu, penglihatanmu, dan menutup hatimu? Adakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkannya? Oh, tentu saja bukan untuk jawab, ya. Tapi bagaimana harus kita menggambarkan, buat apa repotnya kalau pendengaran kita, penglihatan kita diambil oleh Allah. Wah, luar biasa menakutkannya, ya. Dan memang hanya Allah yang bisa. Nah, begitu. Seperti ayat lain juga, ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Bagaimana pendapatmu kalau Allah menjadikan malam itu selama-lamanya malam saja sampai ke hari kiamat? Bagaimana tuh? Terlalu berat, betapa repot hidup ini kalau selamanya malam. Nah, jadi pertanyaan itu hanya untuk meminta menggambarkan saja di dalam hati kita betapa repotnya itu. Nah, di sini juga hampir seperti itu, coba. Nah, ada ini saudara jadwal ini dari tafsir Balagil Istifham ini. Di sini katanya ada 3, 1 aro'aita alladzi yanha, ada 3 kali aro'aita kan? Nah, majaji di sini maksudnya pertanyaan itu bukan sebenarnya, tapi bukan bertanya, tapi meminta untuk menggambarkan, ya, membayangkan dalam hati. Atau maknanya itu bisa akhbirni, ceritakanlah kepadaku, gitu ya, gambarkan oleh kamu, atau istikhdar suratil mustabham anhu. Jadi membayangkan dalam hati bagaimana hebatnya yang dipertanyakan itu. Jadi pertanyaan di sini juga seperti itu. Istifham seperti aro'aita menurut tafsir khusus itu tentang istifham dalam Al-Quran bisa menazah akhbirni, coba jelaskan kepadaku, begitu ya, atau coba bayangkan dalam pikiranmu, gitu,
Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Coba jelaskan kepadaku, atau tadi bagaimana pendapatmu tentang hamba yang melarang seseorang, tentang manusia yang sombong itu yang melarang hamba apabila sholat. Wah, kacidak teuing kata kita ya. Gitu. Ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana kalau dia yang dilarang itu betul-betul justru mendapat petunjuk dan mengajak pada takwa, dia berani saja melarang? Bagaimana itu kira-kira? Wah, goblok gitu kan kata kita orang itu. Tuh gitu, membayangkan besarnya. Ara'aika in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapat atau gambarkan dalam pikiranmu kalau dia itu justru mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Maksud dia itu siapa? Di sini ada yang dia itu kepada orang sombong itu. Ya, memang sombong dan juga memang mendustakan dan berpaling. Sombong lagi. Ya, sangat keterlaluan gitu ya. Hanya di sini beda-beda, Saudara, karena penekanannya begini nanti. Ara'aita in kana 'alal huda au amaro bittaqwa. Bagaimana gato bayanganmu kalau yang sombong itu sebenarnya juga dia mendapat petunjuk dan juga memerintahkan takwa. Gua gambarkan bagaimana kalau dia itu juga memang mendustakan dan berpaling. Tidak apa-apa itu, jangan membingungkan, karena penekanannya di sini saudara-saudara begini ya. Orang sombong itu ya kadang-kadang tidak tahu diri apa dia sebagai apa, siapa yang dilarangnya, orang yang benar atau yang jahat, atau siapa yang dihadangnya, dijahatinya, tidak peduli. Karena kesombongan itu bisa membuat dia lupa diri. Ya. Nah, hanya di sini Allah teraskan ini untuk Rasul, alam ya'lam bi anallaha yara. Apakah dia tidak tahu bahwa Allah itu, artinya masa tidak tahu bahwa Allah, artinya padahal dia tahu bahwa Allah melihatnya, artinya mengawasinya dan menilainya serta akan membalasnya. Nah, ini jadwal ini tabel tadi yang dirinci satu-satu. Akhbirni, ya, sama masing-masing itu ceritakanlah kepadaku, jelaskan ke, atau gambarkan dalam pikiranmu. Ini menurut tafsir khusus yang mengkaji balaghah, semuanya begitu. Hanya dalam alam ya'lam bi anallaha yara, ini juga bukan sebenarnya bertanya, tapi ini takrir sesungguhnya Allah melihat dia, sesungguhnya Allah dia mengawasi dia, begitu. Dan Allah akan takrir wa tahdid wa wa'id, mengancam. Ingat, sejahat apapun Allah tetap mengawasi dan mengancam dia yang sangat keras. Nah, redaksi yang ini dari tafsir balaghah ini, Bapak angkat, sehingga ini katanya dia memilih bukan yang menceritakan atau memberitakan, tapi gambarkan, bayangkan dalam hatimu. Atadzkurul ladzi yanha 'abdan idza shalla wa yatajir wa hadatarru. Bayangkan dalam pikiran hamba yang melarang seseorang yang melarang hamba sholat dan dia berani seperti itu. Inna hadhihi halatun lati huwa 'alaiha fatasawwar bihtika in kana hadan nahi ala halatin min. Apakah dia yang melarang itu karena kesombongan itu ala halatin minal huda, memang mendapat petunjuk, atau dia memang juga suka melarang kemungkaran, atau dia juga sebagai orang yang mendustakan, ya tidak masalah, karena kesombongan bisa menutup semuanya, melarang saja. Betapa
apanya? Betapa jeleknya sifat sombong ini. Tapi ini sesungguhnya sedang menghibur Rasulullah. Saudara-saudara, bagaimana? Itu kan ini hubungan dengan Abu Jahal pada riwayat yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Kata Abu Jahal, kalau saya melihat Muhammad sholat, saya akan injak lehernya, katakan begitu. Sehingga Rasulullah kalau dia melakukan itu, malaikat akan merenggutnya kan. Nah, kata tafsir ini bahwa maksudnya ini adalah tasliyatun Nabi, menghibur Nabi, ya. Sebetapa hebat pun orang sombong itu mengancammu, tidak khawatir Muhammad, alam ya'lam annallaha yara. Itu penegasan, pasti Allah mengawasi, mengamati dan akan membalasnya. Sehingga Rasulullah tidak perlu khawatir seolah-olah gitu ya. Nah, jadi ungkapan-ungkapan betapa ini bahwa kesombongan luar biasa bisa menghalalkan segala cara. Tidak melihat siapa orang yang apa. Kalau kesombongan sudah mendorong satu perbuatan jelek, itu tidak peduli. Apakah yang mendapat petunjuk atau itu yang dijahatinya, atau juga yang dijahati orang yang sesat juga, tidak peduli. Itu sama. Nah, itu yang dinasihatkan kepada Rasulullah. Tidak usah khawatir Muhammad, sebab alam ya'lam annallaha yara. Artinya Allah, ini takrir, artinya itu menyatakan Allah pasti yang akan membalasnya, begitu. Maka kata tafsir Al-Wasit ini adalah menghibur Rasulullah. Ini kan masa Mekah, masa awal-awal, saudara-saudara, ya. Ancaman dari orang-orang yang sombong itu, ya, Abu Jahal dalam hal ini luar biasa. Tapi oleh Allah, alam ya'lam annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah melihat? Artinya Allah pasti melihat dan membalas dia. Seolah-olah jangan khawatir Muhammad, Allah yang akan membalasnya. Karena itu saudara-saudara, nah ada yang tebal ini tafsir dari Al-Jailani, tafsir Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Sama dengan tadi, Bapak merasa pas gitu mendengar. Pokoknya kata dia, wabil juga nahai tahu anu sholat mutlakon, bahwa yang sombong itu melihat orang sholat itu secara mutlak, baik yang itunya dalam mendapat petunjuk atau dia sekali yang dalam suka melakukan amar ma'ruf itu. Nah, maka sabab larangannya itu bukan karena apa-apa, tapi illal asobiyah wal anad, hanya karena kesombongan saja dan kepanatikan kelompoknya gitu ya. Baik itu yang dilarangnya itu dalam kebenaran atau jahat, tidak masalah. Nah, jadi benar-benar menguatkan yang tadi ya, bahwa ini mengungkapkan, menjelaskan kepada Rasulullah, orang sombong itu sebegitu butanya, sebegitu lupa diri kalau berbuat kedoliman, ya. Karena itu kesombongan itu menjadi pangkal kejahatan. Kekufuran berangkat dari kesombongan, ya. Kedoliman banyak dari kesombongan. Nah, karena itu pelajaran ayat dari sini, kesombongan merupakan kendala psikologis yang amat berat, bisa membuat orangnya tidak tahu diri, tidak tahu situasi, tidak tahu posisi. Ya, karena kesombongan bisa menutup mata dan kesadaran seseorang. Tapi bagaimanapun orang sombong itu kuat dan menghalangi mereka pasti akan mendapat balasan. Nah, itu yang ditekankan oleh ayat ini juga.
Allah yang akan mengawasi dan membalasnya Muhammad. Karena itu Muhammad tidak boleh merasa khawatir. Duh, jadi begini ya, Allah begitu membimbing, begitu mengawal ya, merawat situasi batiniah Rasulullah. Nah, itu sepenggal ayat. Bimbingan dan rawatan itu lebih terasa lagi di sini, coba saudara. Ya. Sekali lagi di ayat itu, betapapun kasarnya orang sombong itu, betapapun dia buta menghalalkan segala cara dan kesombongan, tidak melihat siapa-siapa, ya, tidak melihat situasi bagaimana dia berani berbuat dolim, ya, tidak usah khawatir. Bahkan ini dikuatkan, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Apa artinya? Nah, di sini kalla beda dengan yang lalu. Kalla tidak, bukan begitu. Nah, kalla di sini artinya laisal amru kama fa'ala hadat. Kalla tidak begitu Muhammad, tidak seperti yang dia lakukan itu, tidak. La illam yantahi, kalau dia tidak berhenti, la nasfa'am bin nasiyah, pasti kami renggut ubun-ubunnya. Wah, ini sudah. Nas as-sab'u, nasfa' itu ada di sini penjelasan dari tafsir itu juga. Anna as-sab'u, saudara, as-sab'u ini al-jaddu bisyiddatin ala sabilil idlal, artinya merenggut, menarik dengan keras, merenggut dengan cara menghinakannya. Al-idlal dan al-hianat, direnggut, ya, ditarik dengan keras, asab itu la nasfa'am bin nasya, bahkan pakai la, pasti sungguh akan kami renggut ubun-ubunnya. Coba Allah saking ini ya, ngupahan Rasulullah, mengelus-elus Rasulullah. Kala Muhammad, tidak begitu. Mereka tidak akan punya apa-apa. Kalau saja mereka tidak berhenti, dia tidak berhenti, pasti sungguh kami renggut ubun-ubunnya. Wah. Untuk siapa? Untuk menenangkan Rasul, untuk menghibur Rasul, menguatkan Rasul. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nah, ada nasiyah, itu ubun-ubun, kadibah yang dusta, khati'ah yang salah. Nah, an-nasiyah kadibah juga sudah sah, tapi pakai khati'ah lagi. Di sini dijelaskan itu mubalaghatun fi ta'ammudi hadzal insan, bahwa memang ini mengungkapkan bahwa seorang yang sombong melakukan kejahatannya itu karena betul-betul disengaja gitu. Betul-betul disengaja dan direncanakan. Karena itu diberi penjelasan nasiyatin kadibatin khati'ah. Nah, masalah ini sudah, kenapa ubun yang direnggutnya, ya, tidak badannya. Nah, ini luar biasa saudara-saudara, di dalam para ahli tentang otak, ya, meneliti ternyata ubun-ubun itu yang bagian otak bagian depan, ya, yang otak bagian depan ubun-ubun itu, ya, itulah di sanalah karakter manusia ditentukan. Artinya yang memutuskan pilihan baik buruk itu di ubun-ubun. Cara kerja ubun-ubun di sana. Karena itu seakan-akan Allah merenggutnya dari akarnya. Dari sejak rencananya saja sudah direnggut gitu. Ini sudah hasil penelitian orang-orang ahli, ya. Asalnya begini katanya, ada seseorang yang di ubun-ubunnya tertusuk. Tidak terlalu parah, tapi mungkin mengena ke bagian ubun-ubun itu. Tapi mengakibatkan perubahan perilakunya yang sangat signifikan.
Nah, dari sana ditelitilah apa sebenarnya fungsi ubun-ubun. Ternyata ubun-ubun di sana, otak bagian depan itu yang merupakan bagian cukup besar di bagian otak itu, di sanalah karakter dan kepribadian manusia ditentukan. Artinya pilihan seseorang, pertimbangan untuk memilih baik buruk itu terjadinya di ubun-ubun. Karena itu Allah ambil ubun-ubunnya seakan-akan Allah enggut dari akarnya. Sehingga tidak mungkin lagi berdaya. Wah, luar biasa. Ini sedang apa? Sedang menghibur dan menguatkan Rasulullah. Bayangkan, lanas pa'am bin nas. Ya. Sungguh kami akan merenggut. Aduh, saking sayangnya kepada Rasulullah ya, yang mulai awal dakwah banyak gangguan. Ya. Maka ada hadis, saudara, nih sebelum melanjutkan. Ini tentang ubun-ubun hadis ini, ya. Ini doa ya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul, diterima dari Abi Hurairah bahwa beliau sallallahu pernah, kata Abu Hurairah pernah berkata, iza awa ila firashihi, apabila dia akan tidur, awa ila firashihi itu masuk ke tempat tidur, dia berkata, Allahumma rabbas samawati wal ardh, ya Allah pemilik langit dan bumi, wa rabba kulli syai, dan pemilik segala sesuatu, balikul habbi wan nawa, yang memecah, membuka, balikul itu yang memecahkan al-habbiji untuk tumbuh dan ya, dan kelopak mayang itu putik. Nah, wan nawa itu diputik. Sesuatu kan bunga mau tumbuh itu dari sana, dari mulai perkawinan an nawa itu. Wah, itulah mulai kehidupan itu. Munjilat Taurat wal Injil, yang menurunkan Taurat dan Injil, wal Qur'anil Azim, dan Quran Azim. Bayangkan Rasul berlindungnya kepada Rabbis samawati wal ardh, Rabb yang pemilik langit dan bumi, ya. Rabbu kulli syai. A'udzu bika min syarri kulli dabbah, aku berlindung kepada dari kejahatan seluruh yang hidup. Anta akhidun binasiyat, di mana engkau yang memegang nasiat, ya, ubun-ubunnya. Artinya geraknya, bahkan perkembangan baik buruknya engkau yang memegang. Nah, ya. Ada di sana ada harus dipercepat nampaknya ya ini. Wal yad'una dia, silahkan dia, siapa, Abu Jahal mengundang Nadia, klubnya, kelompoknya. Nadia itu kelompoknya. Sanaju, biarkan dia, silahkan dia mengambil baladnya kalau bahasanya. Sanaju, akan kami panggil Jabaniyah. Jabaniyah itu al-malaikah, ya, yang mengurus siksa. Biar dia mengambil. Waduh, arti itu dalam rangka apa? Menghibur Nabi. Biar dia akan mengumpulkan, kata mengancam. Nah, dia, kami itu, kelompok kami lebih banyak katanya di Mekah, katakan begitu, diancamnya itu, kata si Abu Jahal. Biar, kata Allah, dia akan mengambil klub-klubnya, kelompok-kelompoknya. Kami akan panggil Jabaniyah, kata Allah. Wah. Kalah Muhammad, tidak begitu mereka. Tidak harus kamu taati mereka. Wasjud waqtarib, sujud saja dan tetap mendekat kepadaku. Luar biasa ini Allah menghibur Rasulullah dan menguatkan Rasulullah. Pelajaran ayat saya, Allah pasti akan menghentikan orang-orang jahat, bahkan dari akarnya, dari ubun-ubunnya. Berapapun banyak kekuatan penjahat atau kesombongan, kekuatan Allah jauh lebih besar. Sudah digambarkan dari tadi. Engkau Muhammad tidak perlu merasa khawatir. Jangan mengikuti keinginan mereka. Ini menguatkan Rasulullah supaya lebih tabah, ya. Wah, inilah pendidik itu begitu. Allah Al-Murabbi itu begitu. Ya, mengawal dan membimbing Rasulullah secara psikologis.
engkau tetap saja ibadah di tempat pilihanmu. Kan di mana tempat-tempat itu dia akan terancam di tempat pilihanmu. Dan tetap engkau mendekat padaku Muhammad. Wah, ini luar biasa. Allah merawat, membimbing Rasulullah, bahkan merawat psikologisnya dengan sangat dekat dan menguatkan Rasulullah untuk terus tegar. Itu secara metodologis, secara konten pembinaan ketawaduan sangat penting di dalam pendidikan, saudara. Lawan takabur kan. Bahkan ini dari sejak awal, ya. Man takabbara wada'ahullah, ya. Wa man tawadha'a rafa'ahullah. Orang yang sombong akan Allah rendahkan, hinakan. Dan orang yang tawadu akan Allah muliakan. Nah, itu secara singkat ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Maka pilih ayat watarasan atau nabi apa saja silakan. Nah, ini catatannya bisa sudah di copy ya. Kita buka ke sana ya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Akang Teteh di sini, mangga dipersilakan barangkali ada yang ingin bertanya atau didiskusikan terkait tema maupun di luar dari tema, dipersilakan. Baik lewat chat, lewat room chat yang ada di Google Meet maupun secara langsung. Ya, kepada Kang Gufron, mangga dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ingin bertanya, Pak. Iya, ya, Gufron, silakan. Kan itu tadi bagaimana kita menyikapi kesombongan dengan ketawaduan. Nah, terus kadang kita, maksudnya di antara kita juga ada yang berdalil menyikapi kesombongan itu dengan kesombongan, dan itu merupakan sedekah. Nah, itu bagaimana sih Pak caranya membedakan ya kita dalam menyikapi kesombongan dengan kesombongan, juga dengan kesombongan dengan ketawaduan. Gimana kita membedakan kondisinya kepada orang yang seperti apa saja gitu. Iya. Ataukah memang kesombongan dilawan dengan kesombongan itu adalah sedekah, yaitu apakah hadis atau memang pernyataan ulama atau syair Arab kayak gitu Pak. Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditampung saja dulu atau gimana? Boleh Pak, ditampung dulu. Iya, boleh. Ya, silakan bagi Akang Teteh yang ingin bertanya kembali untuk satu orang pertanyaan lagi. Ya, sudah ada di room chat ya. Mangga untuk Kang Noval Faris, dipersilakan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Teh Bilkis yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz Aam. Iya. Terkait kesombongan ya. Saya ingin mengulas ini, Ustadz. Sebelumnya juga terima kasih atas materi yang sangat luar biasa yang sudah disampaikan. Nah, saya sedikit mengulas, Pak Ustadz, terkait kesombongan ini. Kalau melihat tokoh-tokoh besar kita zaman dahulu, pada zaman dahulu itu seperti Muhammad Nasir gitu kan, almarhum Presiden nomor 4 itu Gus Dur gitu kan. Beliau punya intelektual yang sangat luar biasa, punya keberanian sangat luar biasa. Namun yang sangat luar biasanya lagi, beliau di samping dikasih kekuasaan, dikasih keberkahan ilmu, dan dikasih intelektual yang sangat luar biasa gitu. Namun ini ada sikap yang mungkin ini jarang yang sangat bisa menilai, yang menjadi pembeda antara lainnya adalah dia punya adab dan juga punya sikap ketawaduan yang sangat luar biasa juga. Seperti Muhammad Nasir juga kan hanya punya berapa gitu kan jas yang dia miliki gitu kan. Itu pun bolong-bolong dan dia tidak mau gitu dikasih mobil dan sebagainya. Begitupun Gus Dur dan sebagainya. Nah ini
Ustadz, bagaimana supaya di zaman sekarang itu bisa membentuk seperti zaman dahulu, seperti tokoh-tokoh besar kita, hingga generasi-generasi sekarang, hingga bisa timbul itu. Mungkin di sini nanti teman-teman yang sangat luar biasa, intelektual yang sangat luar biasa nantinya, namun sikap kesombongan ini kadang kita terlena gitu, hingga bisa membentuk seperti mereka, tokoh-tokoh besar itu, supaya bisa konsisten, bisa menjaga seperti mereka gitu. Meskipun nanti dikasih kekuasaan, dikasih intelektual, tapi sikap kesombongannya bisa terus dijaga gitu. Atau, nah ini cara membentuknya Ustaz, bagaimana ya untuk kita yang memang nanti mungkin ke depannya bisa menjadi generasi-generasi selanjutnya. Itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Gufron dan Kang Noval. Mungkin dua dulu ya Bapak ya. Mangga kepada Bapak Am Abdul Salam, mohon dipersilakan untuk jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertanyaannya bagus-bagus. Kang Gufron, alhamdulillah selalu hadir ya Kang Gufron. Ya, ada ungkapan, saya pikir itu dari ulama, at-takabbur alal mutakabbir mustahab katanya. Sombong kepada orang yang sombong itu bagus katanya, kan gitu ya. Tentu saja ini dalam rangka takjir, mendidik ya, dalam rangka takdib. Dan orang yang melakukan kesombongan kepada orang yang sombong itu, pada dasarnya orang itu tawadu, ya, harus terkontrol dari sana. Sebab kalau kesombongan dia lawan dengan kesombongan, dan memang yang melawannya juga sombong, ya, itu beradu kesombongan dua-duanya, dan akhirnya tidak ada unsur takdibnya, tidak ada ya. Nah, umpama itu bisa saja kita melakukan itu, hanya kita memang harus betul-betul terkontrol. Ini mah sekedar ini saja ya, mendidik saja, istilah Sunda mengawarah katanya. Umpamanya ada yang cerita di hadapan kita itu, wow bagus, tentang bangga dengan diri gitu ya, maka kita pun umpamanya betul-betul harus kontrol. Kita mengungkapkan yang lebih hebat dari itu ya, tapi betul-betul kita maksudnya supaya dia berintrospeksi diri ya. Nah itu, kalau kita tidak terkontrol, bahkan kita juga ingin sama menonjolkan diri dengan dia, wah itu sama saja ya. Nah itu bisa seperti itu, maksudnya untuk mendidik ya. Sebab kalau tidak untuk mendidik, malahan kita pun sekelas bahkan jadi orang sombong itu ya. Dan secara batinia, ungkapan-ungkapan itu pun akan terapresiasi juga. Kalau yang mengungkapkan melawan kesombongan dengan kesombongan itu hakikatnya dia juga sombong, akan tetap saja terapresiasi saudara ya. Sebab hakikatnya akhirnya interaksi antara kita ini hakikatnya justru antara batin saudara ya. Bisa terasa kata-kata yang sayang, kata-kata yang sayangnya palsu ya kan. Nah itu, kalau orang yang mengungkapkan kesombongannya di atas yang sombong itu untuk mendidik tadi ya, maka dia akan mengawal batinnya, niatnya juga batinnya tetap saja minta pertolongan Allah ya. Bahkan bisa saja guru kita seperti itu ya, melawan atau menekan pribadi seseorang dengan cara itu. Ya, ada ungkapan yang tadi, at-takabbur alal mutakabbir mustahab katanya ya. Tapi sekali lagi harus betul-betul terkontrol, karena pada dasarnya ungkapan itu ketawaduan hakikatnya ya.
Terima kasih, bagus Kang Gufron. Benar dari Nopal ya. Betul kita punya tokoh-tokoh yang hebat-hebat, tapi justru hebatnya itu karena ada perpaduan antara kelebihan-kelebihannya dengan ketawaduan itu. Dia dianggap hebat lebih, tapi dirinya biasa-biasa saja. Tidak melihat dirinya hebat, tidak melihat dirinya lebih. Ya, nah itu ketawaduan itu ya. Jadi sekali lagi, justru kemuliaan tokoh-tokoh itu justru karena perpaduan tadi. Dari kelebihan ilmunya, wawasannya, dan juga akhlaknya, yaitu ketawaduan. Saudara, at-tawadu itu merupakan mahkota akhlak baik. Ketawaduan itu merupakan mahkota akhlak baik. Artinya simbol atau identitas akhlak baik itu yang paling ini ya, ketawaduan. Dan itulah yang betul-betul nampak sekali pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, bagaimana kita menanamkan ketawaduan atau bagaimana mereka memiliki ketawaduan seperti itu? Oh, ketawaduan itu, ya, sikap itu akarnya tauhid, saudara. Ya, akarnya tauhid bagi orang beriman itu. Dengan akar tauhid, sebab tidak mungkin seseorang misal lebih. Orang bertauhid selalu menggandengkan atau menghadapkan diri dan wajahnya di hadapan Allah yang maha segala-galanya. Tatkala dia orang anggap pintar, tatkala dia dianggap hebat oleh orang lain, tapi dia tidak merasa dihadapkan dengan orang itu saja yang menganggap dia hebat. Dia tetap saja menghadapkan dirinya dengan Allah. Orang itu menganggap hebat, tapi menurut ini hanya karunia Allah, kecil. Nah itu, jadi akarnya ketawaduan. Saudara. Ketawaduan ini sulit diajarkan dengan kata-kata, tapi harus lebih berupa keteladanan, saudara-saudara. Ya, keteladanan, harus punya guru yang tawadu, ya, yang rendah hati. Nah, pencerapan ketawaduan melalui keteladanan, itu lebih meresap ketimbang dijelaskan. Bapak juga memiliki guru yang seperti itu, ya, luar biasa tawadunya. Banyak ceritanya yang Bapak alami, ya. Ketawaduan guru dulu di pesantren itu. Justru karena melihat itulah, ya, ketawaduan akhirnya menjadi lebih meresap tatkala diterima, dibaca atau dipelajari dari orang melalui keteladanannya, ya. Sebab secara teori mudah sekali, ya, mudah sekali, tapi dalam pelaksanaan itu tidak mudah. Nah, latihan-latihannya dengan zikir-zikir itu, ya, yang merendahkan diri, yang melihat keagungan Allah. Alhamdulillah, itu alhamdulillah. Kalau baca alhamdulillah itu kalau secara sehari-hari mah itu ungkapan syukur di antara kita, ya. Nah, banyak berterima kasih, latihan itu mengakui kebaikan orang, ya. Aduh, kawan ini pintar sekali. Padahal dia juga pintar, ya. Dan betul-betul pengakuan itu sebagai penghargaan yang tulus. Nah, itu awal. Ya. Dalam keseharian kita dalam memilih kata dan sikap bagi orang lain, ya.
Apakah berdasar semau saya? Saya mah enaknya begini. Tidak peduli orang lain. Nah, ini lebih memperhatikan dirinya ketimbang. Karena itu dalam itu wabima rahmati minallah lintalahum, lemah lembut. Itu lemah lembut itu simbol dari atau indikator dari ketawaduan. Maksudnya memilih kata dan sikap terbaik untuk orang lain. Ada dia mah senangnya dipanggil dengan kata akang, panggillah. Wah, dia mah senangnya dipanggil apalah gitu ya. Sekalipun kita merasa kurang pas lah, sebel melihatnya juga, tapi wah, kita turunkan ego kita supaya menyenangkan dia. Nah, dari sana ya. Kadang-kadang pakaian juga mempengaruhi. Nah ini saudara-saudara, kalau Anda memilih pakaian, wah pakaian ini bagus mahal. Lantas kemudian ini pakaian akan membawa perilaku saya menjadi lebih akan terasa ingin paling depan. Nah itu pengaruh. Ini simpan saja dulu lah gitu. Itu supaya mengawal perilaku kita. Nah, sekali lagi akarnya apa? Tauhid yang selalu menghadapkan dirinya dengan kebesaran Allah. Maka tatkala orang menganjung memandang dia hebat, dia selalu komunikasinya segitiga, Allah, dia dan orang itu. Dan yang paling dia indahkan bukan harapan orang itu, tapi harapan Allah. Memenuhi harapan Allah tidak akan mengabaikan terbaik untuk orang itu. Sebab memenuhi harapan Allah justru akan memilih terbaik untuk orang itu. Ini akarnya saudara-saudara ya. Jadi intinya sudah saja kita komunikasikan kepada Allah. Supaya saya lebih baik, apa menurut komunikasikan, tanyakan kepada Allah. Menurut Engkau ya Allah saya harus bersikap bagaimana? Sehingga pasti yang terbaik menurut Allah akan menjadi kebaikan bagi orang lain. Tidak akan ada yang terbaik menurut Allah membuat kejelekan bagi orang lain. Itu kira-kira saudara-saudara ya. Tentang ketawaduan. Terima kasih. Silakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 17, waktunya kajian ditutup ya. Ya. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairon kasir kepada Bapak Aam Abdus Salam yang telah menyampaikan ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga menjadi amal jariah meresap ke dalam hati kita semua. Juga Allah selamatkan kita dari sifat-sifat buruk maupun kesombongan tadi. Terima kasih juga kepada Akang Teteh semua, para audiens yang telah mengikuti kajian ini dengan sangat antusias dan semangat. Saya Balkis Belma selaku moderator izin mengakhiri kajian pada hari ini. Mewakili panitia yang bertugas juga mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Bagus, kita lupa, kita akhiri dengan doa yuk. Iya, mangga. Bapak terima kasih sudah diingatkan. Kita akhiri dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Aam Abdus Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultani. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghith wa min azabika nastajir. La takilna ila anfusina wala ila ahadin min khalqika tarfata ain wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas salihin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah yang maha pemurah dan maha pengampun, ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah,
dosa anak-anak didik kami ya Allah, saudara-saudara kami, dan umat muslim secara keseluruhan ya Allah. Ya Allah, hanya pada rahmat-Mu kami berharap. Hanya pada rahmat-Mu kami memohon pertolongan. Hanya pada perlindungan-Mu kami berlindung dan mengandalkan segala-galanya ya Allah. Jangan Engkau percayakan diri kami, hidup kami, langkah kami kepada kami sendiri ya Allah. Kepada otak kami, kepada kecerdasan kami, kepada tenaga kami. Dekaplah kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Dekaplah kami ya Allah dengan bimbingan dan pertolongan-Mu ya Allah. Jangan lepaskan kami sedetik pun dari bimbingan, karunia, perlindungan dan pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, perkayalah kami dengan ilmu dan hiasilah hidup kami dengan akhlak mulia, dan segarkanlah kami dengan kesehatan lah ya Allah, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallahu khair Bapak. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Bapak, juga senantiasa diberi kesehatan. Amin amin ya Allah. Saya kira cukup. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu di agenda kajian tafsir Tarbawi selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.